Hai, gue Reza, dan selamat datang di Review Film. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas salah satu film pendek yang menurut gue keren banget. Film yang gue maksud berjudul Lemantun. Lemantun merupakan sebuah film pendek yang disutradarai oleh Mas Regas Banuteja. Film ini terinspirasi dari kisah nyata keluarganya. Lemantun bercerita tentang seorang ibu yang ingin memberikan warisan kepada 5 orang anaknya. Tapi warisan yang ingin diberikan bukanlah warisan seperti tanah ataupun rumah, melainkan lemari. Sampai sejauh ini, Lemantun sudah memenangi 3 penghargaan bergengsi. Yang pertama, yaitu film pendek terbaik di XX1 Short Film Festival 2015. Yang kedua, yaitu film pendek terbaik di Apresiasi Film Indonesia 2015. Dan yang ketiga, film pendek terbaik di Piala Maya 2015. Gimana? Keren banget kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Dari segi cerita, menurut gue film ini memiliki cerita yang sangat sederhana. Namun kesederhanaan itu berhasil dikemas secara unik dan menarik oleh Mas Vegas. Meskipun memiliki tempo yang cukup lambat, tapi kita dapat dibuat seolah berada di sana dan menjadi bagian dari film ini. Di film ini, terdapat satu tokoh yang menjadi titik sentral cerita, yaitu Tri, yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Tri merupakan satu-satunya anak yang belum berkeluarga dan tidak mengenyam pendidikan tinggi layaknya kakak dan adiknya. Selama ini hanya Tri yang tinggal dan mengurus ibunya di rumah, sementara kakak dan adik yang lain sudah memiliki keluarga masing-masing. Hal ini membuat Tri memiliki hubungan kedekatan yang lebih dengan ibunya. Melalui penyutradaraan yang ciamik, kita akan dibuat terpukau oleh sosok Tri yang sederhana dan berjiwa besar. Dari segi naskah, dialog yang ada di film ini tidak menggunakan bahasa yang rumit, sehingga mudah dipahami. Selain itu, tidak ada dialog yang berlebihan. Semua dialog memiliki maksud dan tujuan. Di beberapa bagian, diselipkan juga unsur-unsur komedi. Meskipun begitu, unsur komedi yang diselipkan tidak mengganggu jalannya cerita dan tidak terkesan cringe. Semuanya terdengar begitu natural. Senengane saiki Korea Korea? Lagune piye? Apa ya kae? Anu lho. Apa? Kokonor Nomotomo. Dari segi akting, aktor-aktor yang bermain di film ini sudah cukup berpengalaman. Selain itu, sebagian dari mereka juga merupakan sutradara-sutradara di berbagai bidang, seperti televisi, radio, dan teater. Hal itu tentunya mempermudah mereka untuk menjiwai karakter yang sedang dimainkan. Tapi dari segi aktingnya, ada satu adegan yang gue pribadi kurang sreg, yaitu ketika Tri menghampiri ibunya setelah mendengar suara gayung yang terjatuh di kamar mandi. Namun hal tersebut tidak begitu mengganggu jalannya cerita sih, sehingga menurut gue masih bisa ditolerir. Dari segi sinematografi, tata cahaya dan tata suara, film ini mampu menampilkan semuanya dengan begitu baik dan natural. Tidak ada gambar yang terlalu terang atau terlalu gelap, tidak ada suara yang tidak dibutuhkan, dan semua gambar diambil menggunakan angle yang tepat. Tapi sayangnya, di beberapa bagian, gue sedikit merasakan ada miscontinuity di sana. Lalu pada saat adegan ketika semua mobil pergi meninggalkan rumah, melalui pantulan dari mobil-mobil tersebut, gue seperti melihat ada properti syuting yang bocor. Sebenarnya hal tersebut tidak terlalu terlihat sih, tapi jika kita melihat lebih detail, maka gue rasa hal tersebut akan sedikit mengganggu experience menonton kita. Setidaknya hal itu yang gue rasain sih ketika menonton film ini lebih detail lagi. Yang terakhir adalah dari segi musik. Film ini tidak terlalu banyak menggunakan musik, karena lebih cenderung menekankan pada dialog dan adegan setiap tokohnya. Musik sendiri baru muncul ketika menjelang akhir cerita. Musik yang digunakan di film ini menurut gue cukup menyatu dengan keseluruhan filmnya. Tentunya hal itu membuat film ini menjadi semakin kaya dan semakin hidup. Oh iya, ada satu hal yang membuat gue begitu tertarik dengan film ini, yaitu banyak adegan dan dialog di film ini yang mengandung unsur metafora dan pesan yang implisit. Berdasarkan berbagai aspek yang sudah gue sebutin sebelumnya, gue memberi skor untuk film ini 4,7 dari 5. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini. Film ini juga bisa kalian jadikan sebagai rujukan referensi belajar jika kalian ingin membuat sebuah film. Baiklah, sekian review film kali ini. Apabila kalian ingin menyaksikan film Lemantun, kalian bisa menyaksikannya di kanal YouTube Mas Regas, atau kalian juga bisa langsung klik link yang ada di bawah. Selamat menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you!